Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan segala pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara, yang akan membangkitkan keyakinan saudara bahwa Allah peduli terhadap setiap pergumulan kehidupan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Lukas pasal 8 mulai ayat 43 sampai 48. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Lukas pasal yang ke-8 mulai ayat 43 sampai ayat 48, demikian firman Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang sudah mengalami sakit selama 12 tahun, yaitu sakit pendarahan. Dan perempuan ini pada akhirnya mengalami mukjizat, di mana dia disembuhkan. Padahal dikatakan di sini dia sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Artinya selama ini perempuan ini sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Perempuan ini sudah pergi ke berbagai tabib untuk berobat. Sudah banyak juga yang berusaha untuk menyembuhkan perempuan ini. Tetapi firman Allah mencatat di ayat 43 tadi bahwa dia tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi ada satu beban berat bagi perempuan ini.
Dia mengalami dan menderita sakit pendarahan sudah 12 tahun. Dan semua upaya yang sudah diupayakan tidak menghasilkan hasil apa-apa. Tetapi pada akhir dari cerita ini ditegaskan dan dijelaskan bahwa dia mengalami mujizat dan dia disembuhkan, sakit pendarahannya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan, yang sudah begitu banyak orang yang berusaha untuk mengobati, tetapi tidak ada hasil sama sekali, dan itu sudah terjadi selama 12 tahun, begitu lama tidak ada hasil apa-apa. Tetapi dengar, pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami dan memikul satu beban dalam kehidupan saudara. Saudara mungkin sudah lama menderita penyakit, saudara mungkin sudah lama mengalami masalah, persoalan dan beban dalam kehidupan saudara. Dan mungkin saudara sudah berupaya dengan berbagai daya upaya saudara, tetapi tidak ada hasilnya. Dengar saudara, masih ada Tuhan yang sanggup mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara. Masih ada Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang dilakukan perempuan ini sehingga pada akhirnya usahanya yang 12 tahun sia-sia, tetapi usahanya yang kali ini membuahkan hasil dan mujizat pun terjadi. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu saudara? Kita lihat bersama di ayat yang ke-43 tadi dikatakan bahwa adapun seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Dan kali ini apa yang dia lakukan saudara? Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saudara, hal yang kita lihat di sini adalah yang pertama, perempuan ini sudah begitu lama menderita sakit pendarahan. Dia sudah begitu lama berjuang, tetapi tidak ada hasil. Tapi dengar saudara, perempuan ini tidak menyerah. Sekalipun sudah 12 tahun segala daya upaya tidak menghasilkan apa-apa. Sekalipun sudah begitu lama segala usaha sepertinya semua sia-sia, tetapi dia belum menyerah. Itu yang membuat pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dia belum menyerah. Kalau seandainya tadi dia sudah menyerah, dia tidak akan mengalami mujizat. Yang saya bayangkan mungkin dia dengar berita tentang Yesus dan ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, atau mungkin dia ada orang yang memberitakan, mengatakan kepada dia bahwa ada Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Kalau dia sudah menyerah, mungkin dia akan berkata, sudah begitu lama aku berusaha, sudah begitu banyak yang mengobati aku tapi tidak ada hasilnya, jadi kali ini pun aku rasa gak ada gunanya. Mungkin itu yang akan dia lakukan kalau dia sudah menyerah. Tapi kali ini saudara, sekali lagi dia tidak menyerah. Dia masih ada harapan, sehingga akhirnya dia bertindak. Nah saudara, yang pertama kalau saudara rindu mengalami mujizat daripada Tuhan, jangan pernah menyerah. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, semustahil apapun itu, jangan pernah menyerah. Tuhan sanggup melakukan mujizat. Masih ada harapan dalam Tuhan. Masih ada mujizat dalam Tuhan. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Seberat apapun beban saudara. Mungkin langkah saudara sudah begitu tertatih-tatih saat ini. Tapi saya sekali lagi mau menegaskan kepada saudara, jangan menyerah. Itu yang membuat perempuan itu mengalami mujizat. Yang pertama, dia tidak menyerah. Lalu kemudian di ayat 44 di sana dikatakan ia maju mendekati Yesus dari belakang
dan menjamah jubahnya. Hal berikutnya yang dia lakukan adalah dia mendekati Tuhan. Dia mendekati Tuhan Yesus. Sekalipun itu penuh perjuangan, tapi dia berjuang untuk mendekati Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, kalau 12 tahun menderita sakit pendarahan, tentu tubuh itu sudah kurus kering, tubuh itu sudah begitu lemah, tetapi dalam kelemahan itu dia tidak undur. Dia mendekati Yesus. Mungkin pada waktu itu saudara, begitu berat perjuangan yang harus dia lakukan karena begitu banyak orang yang berdesak-desakan. Ada usaha yang dia harus lakukan, tapi dia tetap berjuang untuk mendekati Yesus sekalipun begitu berat perjuangan itu. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mujizat daripada Tuhan, dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Sekalipun ada harga, ada perjuangan yang harus saudara lakukan demi mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Jangan menyerah, dekatkan diri saudara kepada Tuhan, karena pada Dia ada mujizat. Kemudian yang terakhir yang dilakukan oleh perempuan ini saudara, ada di ayat 44 masih. Di sana dikatakan dia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakui, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengkerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada orang yang menjamah aku, sebab ada kuasa yang keluar dari diriku. Kemudian ayat 47 saudara, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa seketika itu juga ia menjadi sembuh. Lihat saudara, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yesus menegaskan bahwa perempuan ini adalah perempuan yang beriman. Dia berkata bahwa asalku jamah saja jubahnya, itu bukti dan tindakan imannya. Dan Yesus pun akhirnya menegaskan kepada dia bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya yang ketiga yang dilakukan oleh perempuan ini adalah tindakan iman, yang pada akhirnya membuat dia mengalami mujizat. Kalau saudara rindu mujizat besar Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara, sekalipun sepertinya sangat mustahil, dengar saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang menjadi masalahnya adalah, apakah saudara belum menyerah? Apakah saudara masih berpengharapan kepada Tuhan? Perempuan ini belum menyerah sekalipun sudah 12 tahun. Lalu perempuan ini mendekatkan diri kepada Yesus. Apakah saudara ketika bermasalah, hidup saudara ada masalah, beban dan persoalan, apakah saudara mendekatkan diri kepada Tuhan atau malah saudara menjauh dari Tuhan? Lalu kemudian yang ketiga, perempuan itu bertindak dengan iman. Masihkah ada iman di hati saudara? Dan adakah tindakan iman yang saudara lakukan? Saudara, alami mujizat Tuhan dengan tetap berjuang, jangan menyerah. Dekatkan diri kepada Tuhan dan bertindaklah dalam iman. Kiranya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara untuk menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Tiba waktunya untuk kita berseru kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh iman bahwa Allah yang baik sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan dalam berbagai topik doa saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara menaikkan doa saudara secara pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan, mungkin ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi saat ini datanglah kepada Tuhan. Dia Allah yang tahu,
Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang sanggup menjawab, saudara. Mari datang berdoa kepada Tuhan, saudara. Mulailah berseru kepada Dia. Ungkapkan segala beban persoalan saudara. Ungkapkan segala tangisan saudara, jeritan hati saudara. Dia Bapa yang baik yang mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Mulai berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berseru kepadamu. Ada beban, ada masalah, ada persoalan yang mungkin yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang bisa mengerti. Bapa yang baik, Engkaulah yang sanggup mengerti, yang sanggup memahami segala beban dan persoalan mereka, dan Engkaulah yang sanggup campur tangan dan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong kerjakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah pengharapan bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka. Tuhan, kiranya selalu memberi anak-anak-Mu kesehatan ya Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berikan anak-anak-Mu kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan jika mereka mengalami sakit penyakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit asam lambung ya Tuhan. Ada yang dipenuhi kecemasan, ada yang mengalami anxiety, ada yang tidak bisa tidur, ada yang penuh kekhawatiran. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perkara besar Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, dan Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan Bapa anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah mengalami sakit diabetes yang parah, ada luka yang tidak kunjung sembuh. Dalam nama Yesus, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Normalkan kembali kadar gula darah mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Bapa, kerjakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Jika ada anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi,
Tuhan juga tolong ya Bapa, jamah dan normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Normalkan kembali tensinya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang mengalami masalah kolesterol, Tuhan juga jamah, Tuhan lawat, kerjakan kesembuhan, pulihkan kolesterol anak-anakmu ya Tuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati anak-anakmu. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit jantung. Tuhan campur tangan terhadap masalah sakit penyakit jantung mereka. Tuhan kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Normalkan kembali jantungnya Tuhan, sembuhkan ya Bapa. Mungkin ada yang mengalami penyempitan pembuluh darah, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Engkau yang kembali melancarkan peredaran darah anak-anakmu dalam nama Yesus. Jamah saraf-saraf ya Tuhan. Tuhan jamah, kerjakan pemulihan, normalkan kembali fungsi saraf-saraf anak-anakmu ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mengalami masalah ginjal ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dan menormalkan fungsi ginjal anak-anakmu ya Bapa. Jika ada mereka yang mengalami masalah ginjal sehingga mereka mengalami masalah di darah mereka ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan jamah fungsi ginjalnya normal kembali dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mengalami asam urat juga Tuhan tolong, jamah dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan pemulihan. Yang mengalami sakit getah bening ya Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah lever, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah tiroid, dalam nama Yesus sembuhkan. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anakmu, Tuhan Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Biarlah mujizat terjadi. Anak-anakmu akan bersaksi atas mujizat yang Tuhan kerjakan, atas kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anakmu yang sakit mengalami jamahan dan pemulihan daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan juga menjamah anak-anakmu pribadi lepas pribadi di tengah keluarga mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak semuanya berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka para petani Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam Tuhan berkati, sehingga mereka berhasil dan mereka bisa menuai dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam pertanian mereka. Para pengusaha, para pebisnis, Tuhan berkati usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan sehingga berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Ketika mereka diberkati, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anakmu berhasil dalam usaha bisnis mereka. Anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan berkati apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati anak-anakmu dalam dagang mereka ya Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai honorer ya Tuhan, bahkan buruh Bapa. Berkati mereka semua Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang mempromosikan mereka, berkati ya Tuhan, kembangkan ekonomi mereka, berkati keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis Tuhan juga yang memberkati. Tuhan memberkati para dokter, bidan, para perawat, dan semua yang ada
bekerja di bidang medis. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika mereka merawat masyarakat yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Bapa yang baik, bahkan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan ajar mereka melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan juga memberkati bagi para pejabat di negara ini, di bangsa ini. Berkati mereka dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, bahkan pimpinan di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan memberkati, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI Polri, jamah mereka ya Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka hidup jujur, ajar mereka hidup benar takut akan Tuhan dalam nama Yesus, dan jadikan mereka pengayom masyarakat, jadikan mereka menjadi pelindung bagi masyarakat. Berkati mereka untuk kedaulatan dan keamanan bangsa ini. Pakai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan Tuhan juga memberkati kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran oleh karena situasi yang ada. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Mungkin mereka saat ini harus menghidupi keluarga, ada kebutuhan yang harus mereka tanggung. Tuhan kiranya menolong, buka jalan, buka pintu bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberkati dan memberikan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan kiranya campur tangan, berkati para pensiunan ya Tuhan di masa tua mereka. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang pekerjaan dan profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah, perkuliahan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Berkati studi mereka ya Bapa, proses perlengkapi mereka. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masa depan mereka juga Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga masa depan mereka Engkau yang menjamin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini doa dan seruan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati, saudara sudah diteguhkan, dikuatkan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara didoakan. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dan terima kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.